Hai, mau belajar Blender? Kamu di tempat yang benar. Saya pelatih kalian, Argo Sumarwoto. Oke, yuk kita mulai. Di sesi ini, kita akan bikin objek angklung yang lengkapnya. Jadi angklung ini terbagi dari 5 bagian. Ada yang namanya tabung dasar, ada yang namanya tabung besar, ada yang namanya tabung kecil, atau tabung pendek ya, rangka palang, rangka tiang, sama yang pengikatnya. Caranya jiplak gambar dua dimensi, untuk dijadikan tiga dimensi itu paling sedikit harus dapat contoh gambar dua dimensi dari dua sisi. Ya, biasanya itu adalah sisi depan dan sisi samping. Tapi bentukannya angklung itu lumayan cukup jelas dari sisi depan aja ya. Dalam arti nggak ada bagian yang kayak ngumpet gitu atau lekukan yang agak aneh-aneh. Semuanya udah cukup jelas. Jadi buat sisi samping itu kita bisa nebak-nebak kok. Langkah pertama itu kita cari foto angklungnya. Pastikan sisi depannya itu sedatar mungkin. Jadi kalau bisa fotonya tuh jangan sampai yang sudutnya tuh 45 derajat ya. Kalau sudah dapat, pastikan posisinya pas naruh gambarnya itu tuh cukup datar. Jadi bisa pilih dari posisi X atau posisi Y. Contohnya, saya bisa pilih dari posisi Y. Biasanya kalau saya mau pakai yang posisi Y ya, seperti ini. Atau bisa dari posisi X sebelah sini. Itu lumayan datar. Oke, kenapa saya mau posisinya itu supaya lebih datar? Karena kalau misalnya posisinya dari angle yang kurang jelas ya, contohnya dari angle di sini. Nah, terus nanti saya gambar ngedrag aja gitu loh fotonya, saya masukin. Nanti posisinya jadi agak aneh. Tuh, kalau dari depan, saya nanti nge-trace-nya tuh agak kebingungan. Ya, kita nggak mau itu. Nah, makanya jadi kalau sekarang kita delete dulu, posisinya itu buat saya sendiri pribadi itu paling nyaman itu di posisi Y, minus Y ya. Jadi karena ya numpad-nya satu gitu loh, jadi gampang aja diingat. Ya, kalau saya numpad satu, posisinya sudah ada di minus Y itu. Kalau buat saya itu adalah posisi depannya. Saya akan lakukan ulang seperti yang tadi ya, untuk ngedrag gambarnya ke dalam. Jadi taruh aja gambar ke dalam, seperti ini. Gambarnya masih gede. S, kecilin. Oke, kita zoom in. Dan sekarang yang saya mau adalah posisinya supaya base-nya itu, bawah ini, itu ada di garis merahnya. Ya. G, Z ke atas. Oke, oke, sudah cukup. Ya, dan sini posisinya dia bisa kita ke belakang sedikit, supaya tidak mengganggu. Dan itu juga nggak akan mengganggu dari posisi depan, masih sama, masih akurat untuk ngejiplak. Oke, kita zoom in. Nah, sekarang yang saya mau ambil adalah objeknya. Objeknya waktu itu kan udah 30 cm tingginya, jadi saya mau kalau dari bawah sini ke atas sini itu tingginya juga 30 cm. Jadi justru malah gambarnya harus dikecilkan. Sekarang saya mau objeknya itu ke atas. Nah, sekarang gambarnya yang saya kecilin. Kegedean berarti dia. Oke, udah cukup lah. Berarti kita harus zoom in lagi. Dan silindernya itu juga kebesaran. Nah, ini jadi adalah base, bisa dibilang objek yang untuk panduannya gitu ya. Jadi saya biasanya disingkirkan aja ke sebelah kiri. Nah, sekarang yang awal-awal yang saya mau bikin itu adalah base. Jadi base-nya itu saya tinggal duplikat dari objek ini. Oke, saya duplikat. Oke, sekarang saya mau rotasikan dia supaya 90 derajat supaya dia tuh posisinya nanti datar. RX. Oh, salah, RY. Maaf. Terus sering loh, saya sering kesalahan di situ, nggak tahu kenapa. Ini juga kalau saya dari sini, kita kan nggak tahu ini 90 derajat segimana sih. Jadi diklik aja di mana aja ya. Nah, di sini, dari sini kan udah kelihatan dia 73. Kita bisa ganti 90 derajat, enter, pas dia di situ posisinya. Tinggal kita turunin, dan kita kecilin. S. Oke, buat base-nya, kira-kira sudah cukup. Yang berikutnya itu adalah tiang. Tiangnya seperti yang kita lihat ini ada 3 buah.
Nah, tiang-tiangnya ini bentuknya tuh silinder padat ya. Jadi kita bisa bikin dari objek yang baru. Jadi nggak usah dari objek yang ini karena objek ini tuh ada bolong-bolong, ada bolongnya di tengah-tengahnya. Kita nggak mau itu. Shift A, mesh dan silinder. Nah, silindernya yang di sini sudah otomatis 20 karena dia ngikutin yang base-nya tadi ya yang saya gunakan. Tinggal gampang aja, tinggal gerak ke atas, Z. Oke, tapi masih kelihatan tebal ya. Jadi kita mau kecilkan lagi S. Ini sih saya ambil cara yang ribetnya aja sih sebenarnya. Bisa yang lebih gampangnya aja. SZ, kurang lebih di situ. Yang di sini emang bentuknya emang agak bengkok, nggak apa-apa. Itu nanti bisa kita adjust lagi. Kita klik OK. Sekarang yang kita mau lakukan itu adalah diedit. Ya. Karena kalau misalnya kita ke edit mode, kita ngelihat silindernya ini ke edit mode. Nah, bentuknya itu verticesnya itu masih ada di atas dan di bawah ya. Jadi dia tuh di tengah-tengah tidak ada. Jadi yang kita bisa lakukan itu adalah untuk ngebikin sudut yang atasnya dan sudut yang di bawahnya tuh solid lagi kayak yang pertama-tama waktu kita ngebikin base-nya ini. Ya. Jadi yang akan saya lakukan sekarang ke edit mode. Segini seharusnya sudah oke, tapi kita mau maksimalkan lagi. Oke. Habis itu kita tekan di sini. Itu sudah satu. Yang di sini kita akan mau ngebikin lebih daripada satu. Jadi contohnya gini, saya bikin satu aja di sini ya, dan di sini diklik ada opsinya number of cuts mau berapa. Kita bisa mikir, kita bisa ambil sekitar, coba deh, 6. Enter. Kira-kira cukup sih, cukup. Kita oke dengan 6. Oke. Dan juga jangan lupa ada juga cuts yang kita mau di atas sini supaya dia kelihatan sudutnya. Oke. Sama yang saya akan lakukan di bawah juga, tapi kita nggak bisa ngelihat. Jadi harus pakai X-ray mode. Kunci dari bawah dan dikunci dari samping. Cukup. Nah, sekarang kita bisa tinggal duplikat jadi 3 buah. Shift D, X, yang di sebelah ini aja. Jadi saya bikin panjang S, Z. Dan saya akan duplikat D, X. Yang berikutnya adalah rangka yang support tiangnya berdiri ke atas ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita zoom in, kita lihat ke gambarnya aja. Nah, ini gambarnya itu ditaruhnya posisinya agak di belakangnya tiang-tiang tersebut. Ya, jadi itu nanti akan diikat dan dari bentuknya kita bisa ngelihat dia agak pipih. Oke, jadi kalau di sini kita bisa ngambil objeknya itu dari tiang sebelah sini. Jadi ambil aja salah satunya, duplikat aja, Shift D, taruh di sini juga nggak apa-apa. Habis itu baru kita rotasikan R, Y. Sama seperti base tadi, saya asal-asalan aja di sini, saya taruh aja 90 derajat. Aman. Ya. Saya balik lagi nanti ke posisi depan ya. Dan kita kecilkan S, X, ke atas. Dari sini masih bisa kita panjangin sedikit lagi. Jadi dia agak keluar gitu loh. Ya. Di sini sudah kelihatan oke lah. Cuman karena dia bentuknya itu agak pipih, jadi kita bisa rubah silindernya. Dari sini kita bisa rubah menjadi lebih pipih, itulah dengan S, Y. Kalau dari samping, kita bisa rubah posisinya jadi agak lebih ke belakang sedikit ya. Seperti ini. Posisi depan lagi, sudah dapat satu, yang di bawahnya cuma tinggal diduplikat aja. Shift D, sekarang Z. Sama juga kayak tadi, dikecilin, S, X, cukup. Kurang lebih sudah lumayan akurat ya untuk frame-nya, untuk bentuknya.
Sekarang kita akan bikin bambunya yang besar. Sama yang bambu kecil juga, tapi yang besar dulu. Kita bisa ngambil dari silinder yang kita bikin pas sesi yang lalu. Jadi tinggal supaya aman dari cadangan, jadi saya duplikat aja lagi. D, X, supaya akurat, saya bikin transparan. S, ke tingginya. Sekarang saya ambil yang bagian bawahnya supaya tingginya sama. Iya. Sebelum kita mau ngebelah dia jadi dua ya, saya mau ngilangin dulu ini yang vertisisnya yang ada di sini. Jadi vertisisnya kalau misalnya kalian lihat di sini ada yang di bagian luar dan ada yang bagian dalam juga. Kita mau hilangin aja dulu. Itu caranya adalah dengan diklik delete. Habis itu baru yang di bagian ini ada yang dissolve vertices, dissolve edge, sama dissolve face. Kita mau yang dissolve edges. Tapi ini nggak bisa sekalian langsung ya, kalian harus satu persatu level gitu, kalau nggak nanti bentuknya jadi aneh. Ya. Kita bisa ngilangin satu lagi, sama seperti ini, delete lagi, dan dissolve edges. Oke, coba kita cek. Cukup, ini bisa kita turunin ke bawah. Oke. Nah, kita siap sekarang akan kita belah bagiannya. Caranya adalah dengan seleksi yang di bagian sini. Kira-kira ambil aja setengahnya, seperti di sini ya. Mau diklik G, tapi kita harus pasang dulu yang proportional editing. Kalau nggak nanti bentuknya jadi aneh dia. Jadi kita pencet aja yang proportional editing, baru nanti yang di G, Z. Atau kan lingkarannya masih terlalu besar, jadi kita kecilkan dulu lingkarannya. Jadi seperti itu. Sekecil mungkin. Sekecil mungkin. Seperti yang kalian lihat sekarang, itu kurvanya agak 45 derajat ya. 45 derajat, oke. Kita bilang aja itu 45 derajat. Jadi kita bisa, untuk bagian yang bawah ini aja, kita bisa, angle-nya itu bisa kita rubah sedikit ya, jadi supaya lebih akurat bentuknya. Sama tadi yang kita bikin transparan, kita seleksi yang bagian sini, terus kita akan rotasi dan Y. Karena ini dia posisinya jadi lebih kecil, kita bisa besarin sedikit aja, S, X. Oke, posisinya juga akan berubah, ya ke atas semuanya. Seperti ini bentuknya. Ya, kira-kira itu udah cukup segitu. Nanti kita akan bikin lagi supaya lebih rapih lagi, tapi sekarang kurang lebih kelihatan kok ya silindernya. Kita zoom out, sekarang kita duplikat dari depan. Shift D, X, kecilin. Bikin juga akurat ya sama yang tabung kecilnya. Kalau misalnya ada kecilnya itu lebih pendek, jadi S, Z. Oke, ini posisinya kayaknya masih agak off, tapi itu kita bisa rapihin lagi buat nantinya. Kayaknya dia emang silindernya itu harusnya posisinya agak belakang. Saya nanti kayaknya harus research lagi tuh bentuknya kalau dari samping, dari angle itu seperti apa sih. Ini mau saya haluskan dulu ya untuk yang silinder-silindernya. Shade smooth, dan shade smooth. Sama juga untuk rangka yang palang, shade smooth, dan shade smooth. Iya, pokoknya kita lengkapin aja dulu. Terakhir, itu adalah rotan pengikat. Rotan pengikat ini lumayan unik ya, jadi caranya itu ada triknya. Yang pertama itu dari sini kita akan ambil lingkaran. Sekarang baru kita bisa pakai lingkaran ya. Jadi Shift A, Mesh, Circle. Circle-nya gede banget. Oke, radiusnya kita kecilin dulu deh. Nah, segini udah cukup lah. Kita udah klik OK, kita pinggirin supaya bisa kelihatan. Nah, dari sini yang kita mau lakukan adalah untuk add modifier ya. Jadi kita mau ke modifier properties, klik add modifier. Habis dari sini kita akan ambil screw. Nah, screw-nya yang kita mau ngambilnya itu yang Y. Dari sini baru kita bisa tambahin screw-nya. Sekitar segini aja sih untuk sekarang sudah lumayan cukup. Dari sini kita mau ke edit mode ya. Nah, ini triknya sekarang di sini adalah klik G dan X. Jadi kita gerakan kita geser mouse-nya sedikit sampai sekitar di sini. Ya, kita balik lagi ke edit mode. Oh maaf, ke object mode. Baru kita bisa ngutak-ngutik spiralnya. Coba kita banyakin dulu deh supaya kita tahu kira-kira seperti apa. Posisinya karena itu kan emang talinya lumayan rapih ya dia ya. Mengikatnya lumayan rapih. Jadi kita bisa dekatkan aja. Coba 0,1.
Udah cukup lah. Oke, udah cukup. Ini juga bagian sini. Ini untuk ngerendernya, untuk yang itunya ya, view-nya, supaya ini kan agak kasar dia. Bisa kalau misalnya kasar, kita bisa bikin lebih halus. Ya, halus segini oke lah. Oke, dari sini ini yang loop-nya mau berapa banyak. Karena kita belum tahu loop-nya mau berapa banyak, jadi yang kita bisa lakukan adalah untuk membuat ini jadi supaya sekecil, di mana kecilnya itu bisa ngelingkarin tiang. Posisinya mau kita berdiriin dulu ya. RX, sama kayak tadi, saya nggak tahu posisi 90 derajat berapa, jadi kira-kira saya ambil di sini, kita klik off, terus di sini baru ditulis 90, enter. Balik ke sisi depan, kayak raksasa. S, kecilin. Posisinya ke atas. Ke samping dulu, ke atas. Tuh, masih terlalu besar deh. Kita bisa kecilin lagi. Cukup oke kalau dari depan. Coba kita dari samping, lumayan oke. Ya, ngikatnya juga lumayan rapi ya. Oke. Ke depan lagi, baru kita bisa tambah. Tambah 4. Cukup. Dan ini bisa kita adjust terus kok. Tapi dari sini, coba deh kita mau maksimalin. Jadi kalau masih kelihatan terlalu gendut ya. Terus saya kecilin lagi, bisa semaksimal apa sih? Nah, itu dia tuh udah kelihatan baru. Oke lah, ya. Bisa lah, bisa dipakai itu. Ditambahin aja. Jadi kayaknya kesannya tuh mengikat, dia tuh kayak apa? Bener-bener emang kerjanya tuh untuk support. Ya. Baru di bagian sini kita bisa tinggal di duplikat. Shift D ke atas, Z. Jangan dipeduliin di bagian ininya, itu bisa kita atur ke nanti angle-nya. Ya. Jadi supaya dia kayak kelihatannya tuh ngumpet di belakang gitu loh. Jadi supaya kesannya dia itu nanti kayak ngumpet di belakang. Sip. Nah, dari sini saya bisa duplikat lagi untuk tiang-tiang yang lainnya. Shift D, X. Harus pas ini posisi depan. Shift D lagi, X. Oke. Nah, memang kalau di sini sih emang masih sama ya ketinggian ikatannya ya, walaupun kalau misalnya aslinya, kalau seperti yang kita lihat di fotonya sendiri itu tidak terlalu sama ya dari yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan. Ini ada yang lebih banyak karena ini memang harus support di bawah juga kan, itu bisa kita tambah. Kalau posisi sini bisa kita tambah di bagian sini. Contohnya kalau Shift D lagi ke Z ke bawah, bisa dibikin seperti itu. Ya. Oke, dasarnya udah. Dan ini kalau misalnya kayak saya bilang, misalnya di bagian sini mau ditambahin, silakan aja langsung aja ditambah dari sini secara manual. Jadi itu nggak akan ngefek yang lainnya. Yang lainnya itu bekerja sebagai objek individual aja gitu loh. Ya. Cukup kira-kira. Coba circle. Maaf nih, saya lupa ngenamain. Bad habit ya. Ini setiap kali kalian misalnya mau ngebuat silinder, baiknya sih sebenarnya dinamain. Ini nggak bagus sebenarnya sih. PR saya itu akan untuk membuat setiap silinder itu nama. Iya, oke. Sekarang yang saya mau klik off itu adalah fotonya dulu. Kurang lebih sudah kelihatan bentuknya. Ini saya udah nggak butuh lagi ya. Sesi perlengkapan objek cukup sampai di sini. Untuk sesi berikutnya, kita akan bikin studio setup dan objek material. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian merasa tutorial ini membantu, silakan di-subscribe supaya kalian tidak ketinggalan untuk sesi video yang terupdate. Saya Argo Sumoloto, sampai ketemu lagi. Selamat berkreasi.